Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsek. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini saya akan membahas suatu teknik yang bernama File Upload Restriction Bypass ya. Ini salah satu jenis kerentanan ini yang cukup simpel ya, termasuk simpel sini, tapi dampaknya tuh bisa bahaya banget. Pertama, kita akan coba membahas dari awal dulu apa itu file upload. File upload itu kayak semacam tempat untuk kita mengsubmit atau mengupload suatu file, baik yang berbentuk dokumen atau PDF, berbentuk gambar seperti tipe file JPEG atau PNG, atau bisa juga dalam bentuk kayak tulisan gitu, .txt, atau mungkin itu hasil dari Microsoft Word yaitu Docs kan, tulisannya DOCX lah, pasti teman-teman tahu. Nah, itu tempat file upload tuh biasanya tempat yang kayak gitu. Lalu apa itu file upload restriction bypass? Nah, biasanya ini file upload itu memiliki rulesnya masing-masing dan itu pasti di-restrict ya. Contoh, misal ada suatu website yang membuka lowongan pekerjaan, dan orang yang pengen ngelamar kerja di situ harus mengupload CV yang mereka punya ke dalam file upload ya. Nah, kan kalau CV itu biasanya berbentuknya file PDF ya, atau dokumen, atau mungkin bisa juga file PNG atau JPEG kalau bentuknya foto, atau kalau misalnya kita disuruh submit laporan kan biasanya kan filenya dalam bentuk docs ya, file dari Microsoft Word itu. Nah, kalau yang di-upload tuh masih yang kayak tadi PDF, JPEG, PNG dan lain-lain itu masih aman-aman aja ya, harusnya nggak ada masalah. Yang bisa bahaya itu kalau website tersebut memperbolehkan kita untuk mengupload file dengan format PHP. Lah, kenapa bahaya? Karena backdoor itu rata-rata dibuat pakai PHP. Kalau kita berhasil mengupload suatu file ke dalam website tersebut melalui file upload, dan kita mengupload backdoor dengan format PHP belakangnya, kita udah bisa, kalau website itu benar-benar rentan, kita udah bisa mengambil alih website tersebut dengan mudah. Bahkan kita udah bisa melihat database-nya, melakukan remote code execution atau RCE, bisa melihat file upload, apa aja file yang udah di-upload di situ, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya backdoor tuh sangat bahaya banget, makanya harus diperhatikan nih. Bagian file uploadnya, rules tuh udah harus diperhatikan, udah bener atau belum. Nah, sekarang kita akan langsung coba untuk masuk ke DevWA atau lab pentest yang akan kita coba pakai pada video kali ini ya. Mungkin kalau teman-teman belum install DevWA, bisa install dulu aja. Install via Docker ya, kalau saran saya. Nanti dia akan kayak gini, lebih gampang pakai Docker. Nanti dokumentasi untuk menginstal DevWA menggunakan Docker saya taruh di deskripsi ya, biar teman-teman bisa ngeliat juga. Saya sih lebih suka nginstal pakai Docker ya, lebih gampang soalnya kalau pakai Docker dibanding install filenya satu persatu, itu akan lama banget. Kalau Docker itu ya modelannya tuh kayak GitHub lah, kita tinggal nge-clone doang. Jadi gampang lah, tinggal di run dan langsung jalan deh DevWA-nya. Atau teman-teman bisa ngeliat kesini aja deh. Gini aja, DevWA Docker. Nah, coba kita buka. Nah, hub.docker.com. Kita bisa buka aja nih webnya si Docker ini. Ada dokumentasi cara menginstal DevWA-nya via Docker. Sebelum kita install DevWA-nya, pastikan teman-teman udah ada Docker terinstall. Cara install Docker tinggal sudo apt install docker.io kayak gini ya. Nah, tinggal diinstal aja deh. Kalau udah, teman-teman tinggal masukkan docker pull command ini dalam terminal. Kalau udah, teman-teman tinggal run aja, run this image menggunakan perintah kayak gini ya. Bisa teman-teman ikutin aja. Dan selain DevWA, kita juga harus membutuhkan burp suite ya. Nah, ini burp suite bisa disiapkan, dan kalau bisa juga siapin juga nih Foxy Proxy biar kita bisa berpindah-pindah menggunakan proxy default dan proxy burp suite dengan mudah, daripada harus memakai browser default si burp suite tuh yang Chromium itu agak ribet. Enakan pakai Firefox langsung kan, tapi dikasih extension Foxy Proxy. Cara menambahkan proxy burp suite kayak gimana? Teman-teman tinggal masuk ke bagian Foxy Proxy tadi, terus masuk ke bagian options, dan teman-teman bisa pencet add di sini. Dan teman-teman bisa namain proxy-nya bebas, mau namain apa aja. Saya kasih nama burp suite aja.
burp suite, dan IP address itu adalah 127.001. Kenapa 127.001? Karena ini adalah IP dari si burp suite itu ya. Dan portnya saya set juga jadi 8080 karena burp suite itu berjalan di port 8080. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini berjalan di port di IP 127.001 dan portnya 8080 ya. Kalau udah bisa langsung di save aja, tapi karena saya udah ada jadi saya nggak perlu make ya. Dan satu hal lagi yang kita butuhkan adalah menginstal backdoor yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan backdoor namanya beca ya. Tulisannya tuh B374K, dibaca beca lah ya. Ini file web shell atau backdoor yang berformat PHP ya. Bisa kita lihat aja, coba kita buka GitHub-nya. Nah, untuk menginstal teman-teman gak usah git clone atau menginstal satu-satu dari sini. Teman-teman tinggal masuk ke bagian release ya. Di sini dipencet aja. Di bagian aset ada source code yang tipenya zip, ini bisa teman-teman install aja. Di download dan di save file ya. Ini kalau teman-teman coba install di Windows, biasanya suka kedeteksi virus ya. Jadi lebih enak di Linux sih kalau menurut saya install backdoor kayak gini. Ini bisa di save file aja. Kalau udah diinstal, nanti dia akan memunculkan kayak gini nih. Memunculkan ini beca.3.2.3.zip ya. Cara nge-unzip tinggal unzip file zip ya deh. File zip tinggal kita unzip. Nah, kayak gini. Kalau dari unzip dia akan memunculkan directory seperti ini. Di sini karena saya udah pindahin ke home, jadi dia lokasinya ada di home ya. Kalau nggak jadi home berarti dia ada di folder download ya. Nah, kayak gitu aja sih. Kalau teman-teman udah mempersiapkan file backdoor-nya dan mempersiapkan DVWA dan juga burp suite-nya, kita bisa langsung memulai aja video dan praktek pada video kali ini ya. Kita akan membuka DVWA dan kita bisa login DVWA. Username DVWA itu admin dan password itu adalah password, semua sama ya. Mau yang install pakai Docker atau pakai install file satuan kayak gitu. Nah, ini passwordnya kayak gini. Kalau dia muncul database setup kayak gini, kita tinggal create or reset database saja. Kalau dia kita balik lagi ke login form dengan mencet login di sini. Dan masukin kredensial yang sama kayak tadi ya. Nah, dan di sini kita akan masuk ke bagian file upload untuk mencoba ngetes nih keamanan file upload pada website DVWA ini. Harusnya sih udah pasti rentan ya, tapi kan kita akan coba untuk ngepentesnya lah ya. Bagaimana cara ngetesnya gimana toh. Pertama kita coba tes aja nih. Kalau saya pengen membuktikan kalau itu bener-bener bisa ya. Bener-bener bisa di-upload file. Contohnya saya akan masukin file gambar ya. Index.jpg ya. File JPEG dan ini bentuknya gambar. Saya open dan saya upload. Ini dia udah berhasil upload ya. Successfully upload. Sebetulnya kayak gini tuh ini juga termasuk kerentanan nih. Namanya file path disclosure. Ini bisa bahaya kalau dimasukin backdoor. Kenapa? Nanti kita akan bahas ya nih. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan file backdoor ya. Tadi file backdoor saya taruh di home dan saya ada di dalam directory beca 3.2.3 dan yang akan kita pakai adalah beca.php yang ini ya. Kalau itu tinggal di open aja dan di upload. Nah, bisa teman-teman lihat di sini your image was not upload yang dimana memberitahu bahwa kita udah gagal melakukan file upload dengan format .php tadi. Ya, kemungkinannya ada dua ya. Antara file yang kita masukin kegedean atau file upload itu di-restrict seperti yang tadi saya bilang di awal. Dia nggak mengizinkan file dengan format PHP itu untuk di-upload melalui file upload ini. Nggak dibolehin tuh sama websitenya. Tapi ada cara untuk menyamarkan ya. Kita samarkan file PHP itu menjadi file JPEG atau file PDF. Bisa banyak, bisa kita samarkan. Tapi pada case kali ini saya akan coba menyamarkan file PHP menjadi file JPEG. Ada banyak sebetulnya tekniknya sih. Kita bisa langsung ke terminal aja. Saya udah nyimpen file PHP-nya ada di directory backdoor ya, biar lebih enak aja. Nah, ini beca.php. Ini beca.php-nya akan saya coba ganti menjadi file JPEG. Cara gimana? Nah, di sini saya coba copy aja ya dengan perintah cp. Saya masukin file pathnya di mana, backdoor beca.php. Saya copy lagi ke directory yang sama. Tapi saya tambahkan dari .php menjadi .jpeg kayak gini.
Sini ada dua, bisa teman-teman lihat, ada yang satu dengan format PHP dan satu lagi format JPEG. Nah, kalau kayak gini, kita udah berhasil menyamarkan file PHP dengan file JPEG. Tapi ini bukan cuma satu sih yang bisa disamarkan kayak gini. Contoh aja kita pengen ganti jadi file PDF juga bisa, tinggal diganti aja format di belakangnya jadi PDF. Kayak gini, atau misalnya kita ganti jadi PNG. Bisa aja. Nah, kayak gini sih. Nah, ini kita udah berhasil menyamarkan file PHP ya. Tadi kita udah coba kalau masukin file PHP yang bener-bener murni PHP itu nggak bisa. Masukin file php.jpeg belum dicoba, php.pdf belum dicoba, php.png belum dicoba. Dari tiga ini saya coba salah satu aja, saya coba yang file beca.php.jpeg ya. Ini saya udah samarkan menjadi file JPEG nih. Jadi harus sistem ini ngebacanya itu bukan file.php doang, melainkan beca.php.jpeg, dan yang diambil itu formatan terakhir, berarti ini akan diidentifikasi sebagai file JPEG. Kalau misal security-nya ini atau keamanan ini kurang bagus ya, dia akan tertipu dengan teknik simple seperti ini. Dan ditambah lagi menggunakan burp suite ya. Nah, kenapa kita akan memanipulasi request menggunakan burp suite? Karena kalau kita masukin backdoor.php.jpeg, nanti yang masuk akan file JPEG doang. Nah, dengan burp suite kita akan memanipulasi request dari beca.php.jpeg itu menjadi beca.php biasa. Cara tinggal kita masukin file beca.php.jpeg tadi yang saya simpan di bagian backdoor ya. Di sini saya open coba, dan saya akan mengganti proxy saya menjadi proxy burp suite, dan di burp suite saya akan menyalakan intercept ya. Di mana tadi? Nah, di sini. Intercept saya on, dan di sini akan coba saya upload ya. Nah, di sini burp suite sudah berhasil mengintercept atau mengcapture request ya yang didapatkan dari si DVA tadi. Di sini teman-teman lihat, di sini ada max file size-nya, bisa teman-teman gedein aja. Kita ditambahin nolnya, tambahin 5 atau 10 gitu biar bisa banyak. Di sini php.jpeg bisa teman-teman lihat ya. Ini yang tertangkap oleh si server ini beca.php.jpeg, dan ini udah diperbolehkan. Nah, tapi sebelum ini dikirim langsung ke dalam server di website ini, kita bisa mengganti formatnya, format.jpeg di belakangnya diganti jadi format.php biasa. Jadi kedeteksinya itu cuma file name itu beca.php, bukan file beca.php.jpeg. Ditambahkan JPEG di belakang buat syarat biar bisa masuk aja. Tetapi ketika requestnya dikirimkan ke servernya, dia ngedeteksinya akan yang masuk itu beca.php, bukan beca.php.jpeg. Dan file size ini, maximum size file ini saya gedein juga ya, biar bisa pasti masuk gitu, nggak terbatas oleh jumlah file yang terlalu besar. Di sini requestnya bisa saya forward, intercept saya off, dan bisa kita lihat di sini file beca.php successfully upload. Padahal tadi kita coba di awal, kalau file beca.php biasa itu nggak bisa diupload ya, gagal diupload karena di filter. Tapi setelah tadi saya ganti jadi beca.php.jpeg dan request saya manipulasi lagi pakai burp suite, itu baru berhasil. Dan bagaimana cara mengakses file backdoor itu biar kita bisa mendapatkan privilege administrator, bahkan bisa lebih tinggi dari administrator, ini caranya gampang. Di sini karena udah ada file path disclosure ini nih, ada file path kayak gini, dia ngasih tahu di mana file upload ini berada tuh, disimpannya tuh di mana tuh dikasih tahu. Sebenarnya ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini bisa memanfaatkan attacker untuk memudahkan si attacker itu untuk memanggil file backdoor itu kembali. Kita bisa copy file path tadi dan kita paste di browser, kita enter, dan akan muncul tampilan seperti ini. Yang dimana kita udah berhasil masuk ke bagian backdoor yang tadi kita udah sisipkan ke dalam file upload. Kita panggil balik nih, backdoornya kita panggil. Dan di sini dia minta password. Password dari file beca.php ini adalah B374K. Di foto kayak gini ya, dari Sigit apa juga. Bisa kita enter aja. Dan bisa kita lihat di sini kita udah masuk ke dashboard administrator via beca.php atau file backdoor yang kita masukkan melalui file upload tadi ya. Seperti yang saya bilang, ini kita udah bisa ngelihat semuanya, kita udah bisa dapat semuanya. Kita udah bisa ngelihat apa aja nih file yang diupload melalui file upload tadi. Kita udah bisa RCE melalui terminal nih, kita udah bisa ngelihat nih. Bisa PWD kita di mana? Nah, kita di sini. Misalnya who am I? Kita ada mana, kita namanya ini adalah www data ya, nama usernya. Bisa LS juga. Ini pokoknya ini udah RCE atau remote code execution, yang ini udah kritikal, ini mah kritikal banget. Kita bisa ngelihat database, info, mail, network,
prosesnya dan lain-lain. Ini udah game over lah ya intinya. Nah, cara ini bisa teman-teman terapkan ya ketika melakukan pentest atau bug hunting, karena ya masih ada aja ya website yang walaupun di luar diprotek tapi dalamnya itu nggak diprotek. Jadi ketika disamarkan jadi file JPEG tadi, padahal itu file PHP tapi disamarkan jadi file JPEG, dan ketika dimasukkan jadi diperbolehkan. Tapi karena kita ada burp suite, jadi kita bisa memanipulasi request tersebut ya menjadi file PHP biasa lagi, bukan file php.jpeg. Dan itu berhasil. Dan itu ya bisa bahaya banget sih dampaknya kalau nggak diperhatikan security-nya ya. Oke, mungkin sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada yang bingung bisa langsung tanya aja di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung join Discord Metaverse aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.